在防护、隔离、检测、救治、追踪等重要领域采取有力举措，尽快遏制疫情在全球蔓延态势。要加强信息分享，交流有益经验和做法，开展检测方法、临床救治、疫苗药物研发国际合作，并继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。在谭德赛总干事带领下，世卫组织为领导和推进国际抗疫合作做出了重大贡献。 Tembakan peringatan ya, karena tidak mau berhenti. Itu pun ke udara. Dan prosedurnya kalau kita udah nggak mau, maka kita tembak di haluan, di air. Gitu. Artinya kalau mungkin tembakan ke udara kita asumsikan tidak didengar, tapi kalau kita tembak di depannya ada splash air, itu kan kelihatan. Nah, itu tembakan kita jelas kelihatan seperti kita periksa. Ya, jadi tidak ada yang luka. 7 orang sekarang selamat ada di. Jadi kalau mereka mengadakan perlawanannya itu salah satunya adalah pada saat kita sudah memerintahkan, sudah memberitahu melalui komunikasi bahwa mereka telah memasuki perairan Indonesia, itu sebetulnya mereka sudah melanggar. Tetapi mereka tetap tidak mau menyerah dan mereka tetap menyampaikan bahwa diminta KRI Bung Tomo untuk melepaskan ke-4 kapal yang dikawal. Kemudian saya melaksanakan peringatan berikutnya sampai dengan saya melaksanakan tembakan peringatan. 2 kali tembakan peringatan yang pertama itu saya laksanakan ke udara. Tembakan peringatan ke udara dan ke laut dilakukan dan semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur. Xi Jinping janji tak tindas negara lain, tapi Cina usik Indonesia di Natuna. Cina mengusik eksplorasi minyak dan gas Indonesia di Laut Natuna Utara dengan dalih itu adalah wilayahnya. Beijing juga melakukan hal yang sama terhadap Malaysia di perairannya di Laut Cina Selatan. Sikap Beijing itu bertolak belakang dengan janji Presiden Xi Jinping pada bulan lalu bahwa Cina tidak mencari hegemoni dan tidak akan menindas tetangganya di Asia Tenggara. Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Xi Jinping, kapal Coast Guard Cina melakukan hal yang sebaliknya. Kuala Lumpur telah memanggil utusan Cina 2 kali tahun ini untuk memprotes campur tangan Beijing dengan upayanya untuk mensurvei perairan Malaysia untuk gas dan minyak. Sedangkan terhadap Indonesia, Beijing juga memprotes dan meminta Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Kepulauan Natuna dengan alasan itu berada di dalam wilayah yang diklaim Cina. Beijing kemudian mengirim kapal survei yang ditemani oleh kapal Coast Guard dan Angkatan Laut. Lembaga think tank ASEAN Maritime Transparency Initiative atau AMTI yang berbasis di Washington mengatakan kapal eksplorasi yang beroperasi di perairan Malaysia telah lama menjadi sasaran taktik pemaksaan semacam itu. Namun Beijing tahun ini mulai memperluas taktiknya ke perairan Indonesia. Analis AMTI Gregory Pauling mengatakan Beijing telah menjadi semakin berani selama setahun terakhir setelah menyelesaikan benteng pulau bersenjatanya di Kepulauan Spratly. Kepulauan itu bertindak sebagai landasan peluncuran untuk milisi nelayan, Coast Guard, dan Angkatan Lautnya jauh ke Laut Cina Selatan bagian selatan. Sekarang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi negara-negara Asia Tenggara termasuk akan ke Indonesia sesuai yang direncanakan, dalam upaya untuk menyatukan oposisi terhadap intimidasi Cina dan membahas perjanjian ekonomi Indo-Pasifik baru yang dipimpin Amerika Serikat. Laut Cina Selatan telah menjadi medan pertempuran karena Cina berusaha mengamankan pusat perikanan, perdagangan, dan energi yang strategis. Beijing mengklaim 85% laut di bawah klaim peta kunonya Nine Days Line yang dibuat pada 1940-an. Upaya untuk membenarkan klaim Cina berdasarkan kepemilikan historis ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Internasional. Beijing mengabaikan putusan pengadilan itu, bersikeras tidak ada pengadilan selain pengadilan Cina yang memiliki yurisdiksi atas laut. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan telah lama menuduh Beijing menggunakan kapal-kapal milisi nelayan paramiliter untuk menegakkan klaimnya atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Semua negara itu juga memiliki upaya untuk memanfaatkan cadangan minyak dan gas di perairan mereka yang ditentang Cina secara agresif.
Tapi ini adalah pertama kalinya Indonesia menghadapi oposisi Cina seperti itu. Polling mengatakan baik Malaysia maupun Indonesia tidak berusaha untuk mempublikasikan perilaku buruk Cina seperti yang dilakukan Vietnam dan Filipina. Tetapi meningkatnya kerusuhan internal pada perjuangan teritorial telah melihat perubahan ini. Malaysia menjadi lebih vokal dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, meskipun masih menghindari pembicaraan tentang sebagian besar kasus penindasan Cina karena tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghentikannya, kata polling. Dan Indonesia meskipun telah menjadi sangat kurang vokal dalam beberapa bulan terakhir daripada terakhir kali ada penindasan Cina skala besar, telah merilis rincian tuntutan Cina yang memberatkan. Diplomat Cina telah mengirimkan surat ke Jakarta yang memerintahkan untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Pulau Natuna di ujung paling selatan Laut Cina Selatan. Anggota Parlemen Indonesia Muhammad Farhan, anggota Komite 1, mengatakan Indonesia menolak untuk mematuhinya. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak kedaulatan kami, katanya. Rig tersebut beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia sepanjang 370 km, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Beijing adalah penandatangan perjanjian itu adalah langkah yang beresiko. Indonesia adalah klien terbesar Cina di bawah Belt and Road Initiative atau BRI. Jakarta telah berusaha untuk sedia mungkin karena jika bocor ke media manapun itu akan menciptakan insiden diplomatik, kata Farhan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasar Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, pihaknya menyiagakan 3 hingga 4 unit kapal perang RI atau KRI untuk menjaga kedaulatan di perairan Laut Natuna Utara. Kesiagaan 4 KRI tersebut merupakan langkah preventif karena situasi di Laut Natuna Utara relatif aman dan tidak sepanas pemberitaan belakangan ini, kata Ali usai upacara Hari Dharma Samudra tahun 2023 di Keladak Utama KRI Banda Aceh di Markas Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, Jakarta, Senin. Unsur-unsur kami sebagai preventif dan kami sekarang berkoordinasi dengan unsur maritim lainnya seperti Bakamla dan KKP, jadi kami tetap menjaga kedaulatan dan tetap menyiapkan minimal ada 3 atau 4 KRI di Natuna, kata Ali saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Senin. Ali mengakui memang ada kehadiran kapal-kapal Coast Guard atau penjaga pantai milik Cina di sekitar Laut Natuna Utara. Namun kapal serupa maupun kapal perikanan milik Vietnam juga kerap terlihat berlalu lintas di perairan sekitar Laut Natuna Utara. Menurut dia, hal itu wajar karena meskipun Laut Natuna Utara masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, bukan berarti kapal dari negara lain dilarang melintas wilayah perairan tersebut. Di sana ZEE Laut Natuna Utara, kita hanya ada hak berdaulat. Jadi untuk lalu lalang atau lalu lintas kapal itu diperbolehkan berdasarkan hukum laut internasional. Itu ada freedom of navigation, jelasnya. Yang melakukan aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi sumber laut di wilayah Indonesia. Itu yang dilarang, itu harus seizin pemerintah Indonesia, kalau dia hanya lalu lintas itu diperbolehkan, tambahnya.